tidak datangnya owner ke koi show mengambil piala itu kan kurang bagi saya. Dulu tuh mau bikin saya itu maksudnya show itu ya itu gitu. Lu Ada pride, prestisnya beda lah. Pride lu ada. Nah sekarang pengen menang tapi begitu menang nggak Nggak naik muncul. Banyak Nggak ini datang. ya. Jadi ada ikan yang muter-muter nama owner. ganti-ganti, satu ikan yang sama tapi namanya ganti-ganti itu- di tiap show minggu. Itu kenapa tuh Mas? Tidak ada pride lagi kan, dia cukup sewa, Ya. udah dia dapat piala. Gitu. Halo sahabat Solaris, kali ini saya mau bikin sesuatu konten spesial. Spesialnya itu kita mau bikin talk show. Jadi talk show ini mungkin tentang dunia koi yang selama ini nggak ada. Jadi talk show ini kita bikin memang mengikuti perkembangan sekarang ya, sebagai informasi buat teman-teman penghobi koi di Indonesia. Jadi itulah fungsi talk show ini kita bikin. Jadi semoga talk show ini bisa rame ditonton ke depannya dan bermanfaat buat teman-teman para penghobi koi, dealer-dealer, breeder-breeder yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja. Hari ini saya kedatangan dua narasumber yang menurut saya satu guru saya dan juga satu itu senior saya. Dua-dua ini sudah tidak asing lagi di dunia koi. Dan mereka mungkin juga sudah banyak andil, banyak pengalaman. Jadi susah senang dalam industri koi itu mereka sudah merasakan semuanya. Oke langsung aja, saya kenalin yang pertama adalah, ini adalah guru saya, Mr. Ang Chong Seng. Halo, hai. Jadi Koh Seng ini adalah salah satu mentor saya. Mentor saya dalam saya memulai bisnis koi. Itu saya dulu pertama kali ke Jepang saya itu dibawa oleh guru saya ini, Mr. Ang Chong Seng. Jadi dia suatu kebanggaan buat saya, dia bisa ikut dalam konten talk show kali ini. Dan yang kedua adalah senior saya. Dia mungkin sangat para penghobi koi sangat kenal dengan dia, tapi jarang ada di kamera. Nah, kali ini dia berkenan datang ke sini, tampil di kamera, itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Dan terima kasih, ini Mas Toro Ayunawa. Halo. Jadi, Mas Toro ini pengalamannya mulai dari breeding, mulai dari handling ikan koi show, dan sekarang aktif dalam penjurian, dan juga sempat membantu koordinasi dalam koi show di Indonesia. Jadi pengalamannya sudah sangat lama. Oke, langsung aja setelah perkenalan ini mungkin saya akan lanjutkan dengan introduce dulu perkenalan. Jadi dari pertama dulu dari Koh Seng. Koh Seng, Ya. silahkan memperkenalkan diri, sejak kapan mulai koi show, sejak kapan masuk ke industri koi, dan bagaimana bisa ada di industri koi. Ya awal-awal datang untuk show di Indonesia itu tahun 2004 ya. 2004 ya. First All Indonesia Koi Show. Ya, Festival Indonesia 2004. Ya, itu yang pertama masuk gara-gara koi gitu. Oke. Datang gara-gara koi ya. Ya. Habis itu ya udah sampai sekarang. Oh iya, satu lagi informasi saya belum sampaikan. Mr. Ang Chong Seng ini adalah seorang ekspertis koi berkebangsaan dari Singapura, dan beliau memang sangat expert di koi dan sudah malang melintang di dunia koi itu di skala internasional. Ya kok ya. Jadi Mr. Ang Chong Seng ini memang sangat expert di koi. Mungkin saat ini di Indonesia ya dia salah satu ekspertis ya untuk yang bisa menilai ikan itu terbaik yang ada di Indonesia, mungkin beliau ini. Kok, ya. gue mau nanya-nanya dulu nih. Bagi Koh Seng, untuk kualitas koi itu apa sih yang dimaksud dengan kualitas koi?
Untuk show sekarang sama namanya Tate Koi ke depan makin bagus itu kan nilainya beda. Ya. Nah, kalau untuk sekarang ya harus warna udah finishing, kiwa sashi harus bagus, pattern ya cukup bagus, balance gitu. Untuk Tate Koi itu ya body structure itu yang utama kita lihatnya. Oke. Kedua kita lihat kualitas itu ya skin, warna Tate Koi kadang-kadang banyak yang belum paham. Ya, jadi ada ikan yang masih muda, warna merah, hitam belum siap. Ke depan makin bagus, makin kembang gitu. Ya, beda itu. Jadi ada menurut Koseng ada dua ya Iya. part itu. Koi finish atau yang sudah finish Iya. dan tategoi ya kok ya. Iya. Jadi menurut Koseng itu yang sudah finish ini sudah tone colornya sudah oke, kiwasasinya sudah finish dan juga ada tategoi. Iya. Tategoi ini mungkin kita sebut dream koi ya kok ya. Iya. Dream koi mungkin koi ini yang akan jadi bagus dalam waktu tertentu mungkin 3-4 tahun ke depan gitu ya. Ya seperti itu ya kok. Iya, iya. Body structure itu untuk Tate Koi paling penting. Oke, body structure ya. Iya. Soalnya untuk jumbo itu. Iya, benar. Jadi ikan-ikan Tatego itu biasanya dipersiapkan untuk jumbo ya? Iya, siap udah jumbo, warna finishing itu susah prediksi ya. Nah, jadi keeping udah lama baru ketahuan, wah ini udah mulai finishing gitu. Tapi grow-nya pasti bagus, udah pasti. Jadi kalau buat lihat quality Tategoy, body structure dulu. Body structure, kualitas juga. Kualitas juga. Cuma warnanya kadang-kadang belum siap. Ya, kadang-kadang mungkin kayak Kohaku masih tosainya masih orangey, warnanya belum padat, tapi shine ada. Tapi justru malah itu akan bagus di depannya kok ya. Pasti. Ya, makanya di lelang kan kadang-kadang ikan kenapa harganya bisa tinggi. Ya. Soalnya banyak yang juga paham dia ikan begitu. Ya. Jadi ikan Tatego itu juga punya kualitas tertentu ya. Iya, pasti. Dan itu malah ada dream koi yang harus kita jalanin proses ya kok ya. Iya, iya. Oke, gantian sekarang Mas Toro. Mas Toro ini kalau saya dulu itu nganggap Mas Toro ini orang yang warawiri di dunia koi ya beliau ini. Koi pada saat COVID dulu sepi, kita jantungan, ini koi gimana, ini bisa jualan nggak kita dulu ya Mas? Akhirnya Mas Toro lah salah satu pelopor yang bisa menyelamatkan industri koi di masa pandemi, awal-awal pandemi ya. Oke Mas Toro, silakan Mas diperkenalkan diri dulu dan pengalaman di dunia koi gimana Mas? Oke, nama saya Toro, saya dari Ayunawa Koi Farm di Bogor. Di koi ya mulai itu dari 97 ya. Oh, 97 udah main koi Mas. Itu asalnya seneng dulu sih. Seneng ya? Seneng, jadi dari seneng ini banyak yang bisa diulik. Kita coba bikin varietas. Memang mainnya di varietas yang unik-unik lah dulu. Mulainya itu. Iya. Menciptakan sesuatu varietas baru itu ya, itu mimpi jadi, kita dulu ya. Mulainya itu, ini di pasar koi yang orang belum breeding apa nih, jenis apa. Disitulah saya mulai, dan kebetulan banyak ditertawain orang dulu lah. Gitu. Jadi orang dulu bilang, ini kan apa ini? Ini kan apa ini? Ya, Mas, ya, paham. Tapi ya, alhamdulillah justru di tahun 2021 sampai 2021 sampai 2023 ini ikan yang dulu saya kembangin malah jadi tren. Apa tuh Mas? Contohin salah satu aja yang dulu ikan pernah polos. Mas. Oke. Jadi dulu saya mulai ternak itu Kohaku udah pada ternak, Sanke udah pada ternak, Soa udah. Ini yang di pasar belum ada apa? Iya. Akhirnya ternaklah Cagoy dulu. Cagoy ya? Ya. Cagoy padahal mirip banget kayak ikan mas. Dan itu memang diledekin sama orang. Ini ngapain ikan mas diternak? Gitu. Tapi namanya seneng susah ya. Ya. Akhirnya ya udahlah coba ternak sampai ketemu body ya cukup bagus. Cuman dulu memang harganya nggak seperti sekarang lah ikan polos.
Oke. Dulu itu promonya aja 50 senti ya. Itu nganterin ke Jakarta, jualnya 50.000. Itu pakan aja nggak cukup Mas, mau ongkosnya nggak cukup. Daripada ditawar di kilo loh gitu, gimana kan. Jadi demi promosi ya pada saat itu ya. Yang penting jual satuan. Dari situ. Demi memperkenalkan ikan-ikan satu warna ya. Ikan penjinak lah. Ikan penjinak. Terkenalnya ikan penjinak. Berarti kata-kata ikan penjinak itu dari Mas Toro dulu awal-awalnya? Enggak sih sebenarnya. Kebetulan memang Cagoy itu ikannya doyan makan, rakus. Ya, dia cepat besar. Dia jadi alpha. Jadinya terkesan itu jadi jinak ke kitanya kan, karena sering deket kalau dikasih makan gitu. Ya sih. Cuman pengembangan kesininya jadi ada karasi, ada corn. Sekarang lagi ramai corn. Jadi dia polos tapi kayak ada jagung-jagung gitu. Body, terutama di ikan polos itu body pada bagus-bagus, gemuk-gemuk gitu. Bentar Mas, ada kopi Mas. Kita break dulu sebentar. Oke, oh iya, kita lagi ada di Puncak Ajib nih. Puncak Ajib ini salah satu resto yang green lifestyle ya. Baru, view-nya bagus banget. Terima kasih Puncak Ajib sudah bantu kita di sini. Dan ini ada apa nih? Ini ada goodie bag buat tempat sampah. Terus goodie bag-nya bisa ditukerin di depan buat bibit pohon. Oke, jadi ini kalau kita datang ke Puncak Ajib, itu kita masuk di Puncak Ajib itu di pos depan akan diberikan ini kantong plastik. Jadi kantong sampah ya, lebih tepatnya ya, kantong sampah. Jadi kantong sampah ini di dalam ada 2 tempat. Ini kita diajarin untuk memisahkan sampah organik dan non organik di dalamnya nih. Jadi memang Puncak Ajib ini adalah cafe resto yang view-nya indah dan juga punya konsep green lifestyle. Jadi Puncak Ajib itu punya misi mengajarkan bagaimana hidup bisa berdampingan dengan alam dan juga menjaga lingkungan yang ada di daerah Puncak ini khususnya. Ya, ini kita lagi di Puncak. Mantap ya. Mantap ya. Mantap. Dingin loh di sini loh. Nah, jadi pemandangannya bagus. View bagus ya kok. View bagus. Jadi samping bagus kita juga harus ini kalau masuk ke ke sini kita dikasih bag ini. Jadi sampah kita nggak boleh buang. Jadi kita harus taruh sini. Gitu loh Mas. Jadi kalau menjaga lingkungan. Kalau ada manusia sampah berarti. Iya. Sampah masyarakat di sini dibuang juga bisa sih. Iya. Jadi gitu ya. Ini kita dikasih kopi. Jadi banyak penuh makanan juga di sini. Oh ini punyanya Mas Toro, ini punya ketuker kayaknya nih. Nah, jadi teman-teman kalau mau datang nongkrong enak, view-nya bagus dan juga bermanfaat buat lingkungan, ayo datang ke Puncak Ajib, ada di Puncak. Nanti ada di sini lokasinya ya. Oke, kita lanjut Mas Toro, tadi sempat keputus, mohon maaf. Jadi satu hal yang aku pernah sempat kaget Mas. Tentang Mas Toro nih. Aku nih sempat kaget. Mas Toro pertama kali memasukkan kelas 1 warna. Iya. 1 warna. Ya. Sedangkan dulu bagi kita itu 1 warna itu nggak ada apa-apanya loh Mas. Bener. Aku juga dulu, kok iya Mas Toro tuh kepikir masukin ikan 1 warna. Akhirnya sekarang aku baru sadar. Ternyata memang ada poin plusnya. Jadi ceritain dulu Mas, itu gimana sih prosesnya ikan 1 warna itu sampai bisa masuk ke show? Sebenarnya sih gimana ya? Itu pencerminan diri sih. Kan polos. Kan kita ini orang-orang polos gitu loh maksudnya gitu. Enggak sih sebenarnya ikan polos itu dimasukin ke kelas sendiri karena tadinya kurang dihargai lah di koi. Jadi hanya sekedar ikan penjinak di kolam. Tapi banyak yang seneng. Biasanya hobis itu hanya di kolam hanya ada 1 ekor lah. Ya. Buat penjinak kolam biar yang lain ikut makan nurut gitu. Pas kesini-sini cobalah kita angkat harga. Memang awalnya jarang awal-awal itu yang nurunin, makanya di awal itu ada penghargaan. Pokoknya ikan polos itu juara aja, itu dapat 100.000. Ya dulu buat mancing, buat mancing animo orang, biar orang itu mau turun. Mau gitu. Turun ikan-ikan 1 warna ya. Pertamanya masih gabung kelas lain tapi dengan dipisah polosan aja. Ya. Sampai akhirnya di show Madiun ya waktu itu. Itu kita pisah kelas. Itulah terbentuk kelas E. Iya. Pun masih sedikit awal-awal memang
ya masih jadi guyon lah. Ini ngapain nih kan polos dipisah Iya, sendiri. termasuk aku loh Mas. Aku tuh dulu mikir, kok Mas Toro ya masuk ini kan beginian, Gitu. tapi ternyata sekarang kejawab gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan entry di ikan polos sendiri makin banyak. Justru makin dikembangin dengan body structure yang wow, gede-gede gitu. Gede-gede ya, malah berkembang. Nah, bodinya bagus-bagus, terus warnanya pun yang dulunya paling karasi kuning, cagoy hijau, Ya, pengembangannya banyak banget sekarang. banyak sekarang malah ya. Dimulai gendrinnya, terus dia mungkin cross antara Matsuba sama Karasi atau mungkin cagoy sama Ya, Matsuba yang akhirnya crossbreed. keluarlah corn. Corn yang sekarang itu. Corn itu jadi apa ya? Ringnya itu kayak batik gitu. Iya, kayak Itu jagung. Kayak jagung. Nah, Nah, kayak jagung. Jagung. Kalau digedein, mungkin kalau sampai ada yang bisa punya yang 1 meter aja, bisa kayak ikan Iya. Jepang gitu, mungkin akan lebih wow lagi. Kalau menurut aku nih Mas, harusnya Jepang tuh terima kasih ya Mas Toro. Karena sampai sekarang pun ya gitu. Jadi jujur ini benar, ini cerita nyata ya. 2019 ya Mas, pertama kali show itu ya. Ada satu warna ya. Kalau nggak salah iya ya. 2019 Udah ya. lumayan lama itu. Nah, jadi 2000 sebelum itu tuh ikan satu warna itu kita dealer-dealer itu beli males di Jepang. Ya kok ya? Iya. Buat apa? Nggak ada yang mau beli dulu. Nah dan di Jepang juga nggak banyak produksi. Tapi begitu di Indonesia ada show kelas E yang dipelopori oleh beliau ini, akhirnya sekarang semua breeder di Jepang itu punya ikan satu warna. Harga jadi tinggi. Harga jadi tinggi ya kok. Iya. Gila ikan satu warna dulu. Harusnya dapat gratisan royalti nih ya. Harusnya dapat royalti nih dari breeder Jepang. Jadi itu ceritanya. Oke Mas Toro, itu cerita menarik banget tuh. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Mas Toro. Ya. Bagi Mas Toro, ini tadi kan Ko Aseng sudah menjawab tentang kualitas koi. Nah, menurut Mas Toro yang udah dari 97 cemplung ke dunia koi ini, bagaimana sih itu? Apa sih yang disebut kualitas koi itu apa sih gitu, Mas? Ini kan awam banget nih. Ya, mungkin kalau Ko Aseng lebih ke keeping ya. Jadi Ya. perhatiannya lebih ke tata goe, body structure kayak gitu. Oke. Kalau saya secara pribadi sih, kalau kualitas koi, kalau memang dia berpola ya, polanya bagus, skinnya bagus, penempatannya pas, bodinya juga bagus, itu overall beauty-nya ya itu kualitas koi. Kalau ikan polos sendiri, body structure sama skin juga Skin. ada. Kadang-kadang ada ikan yang body memang bagus, ikan polos ya, body bagus pun bisa kusem. Nah kalau kusem ini juga Ya. kualitasnya juga nggak dapat lah gitu. Ya, Nggak jadi gampang. Gitu. sedikit saya ini ya. Ini kan Mas Toro ini penting banget yang disampaikan. Karena sekarang ilmu tentang deliver kita ke customer terus ke hobis-hobis koi itu kan banyak missing link nih, Mas. Nah, Terutama kebanyakan orang tuh kan hanya lihat pattern. Jadi ini pengalaman pribadi aku sebagai ini. Pattern bagus, customer mau beli, tapi nggak menang show. Kita udah bilang ini skinnya nggak bagus. Iya. Pattern oke. iya. Nah itu gimana kok? Jadi skin quality ini kan poinnya penting banget dalam show. Ya. Bisa dijelasin Mas gimana yang dimaksud dengan skin quality itu? Jadi skin quality itu gini, agak sulit dijelasin ya. Ya, Cuman benar sih. kita ngelihat ikan itu jadi dia shine-nya itu keluar. Ya. Apa kalau istilah bahasa Kalau Indonesia itu putihnya itu ya putih gitu ya. mencolok lah, Mencolok benar. bersih. Ya. Nah, lebih tepatnya itu bersih lebih gitu. bahasa tepat tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita ketemu pola bagus, misalkan Kohaku lah misalkan. Ya, kok aku yang Dia ngomong. maruten, polanya 4 step, 4 step. penempatannya udah pas banget. Body bagus gitu. Tapi terkadang karakter merahnya Kusam. agak kusem, putihnya agak menguning. Terus kayaknya udah nggak bagus. Perlu perbaikan dalam arti perawatan airnya sama pakannya gitu. Makanya. Banyak kok pakan sekarang yang bisa memperbaiki skin quality-nya gitu. Kalau Jadi- kalau untuk skin quality itu kok apakah memang dari pakan apa ada dari faktor lain? Dari kuaseng dulu. Ada yang Skin quality. memang genetik itu. Oh, genetic bloodline ya. Ya. Jadi dari turunan juga ada pengaruh ya. Iya. Jadi bahwa ikan itu punya Iya. kualitas apa enggak ya? Sangat pengaruh kalau turunan ya. Turunan ya. Sangat pengaruh. Berarti kalau ada misalnya gini nih, ini contoh orang awam aja. Saya punya ikan pattern bagus, tapi sekarang posisinya kusam ikannya. Skin quality yang nggak ada. Saya nggak tahu nih bloodline-nya gimana. Apakah ada kemungkinan ini bisa saya naikkan skin quality-nya? Ada bisa diperbaiki, tapi mungkin ya nggak akan bisa maksimal. Iya. Karena
dasarnya sudah kurang bagus dulu. Ya. Dari skinnya loh, bukan dari pola, bukan dari body ya. Ya, Karena kita ngomong skin quality. Karena skin ini bawaan dasar dari induk biasanya. Ya. Cuman sekarang ini udah ada pakan yang memang memperbaiki kualitas kayak warna sirojinya, karena kayak warna merahnya, terus warna hitamnya. Itu sekarang ada pakan yang memang bisa buat itu. Iya, sudah bisa ya. Sama kualitas air yang bagus lah. Ya sih, sama kualitas air di kolam. Jadi Jadi paling penting itu kualitas air. ya, Ya. Contohnya air bagus sama air kurang bagus, pakan yang sama, ya. skinnya beda. Iya, ya. Iya. Iya, jadi memang poin dari semua ini memang air ya pada saat kita keeping Itu ikan. yang utama. Itu yang utama. Ikan skinnya bagus tapi pindah air jelek. bisa Kasih jadi colorful pun Nggak nggak terlalu kuning. nggak ngefek ya. Maksudnya air bagus ya. Yang biasa kan high protein, colorful itu bikin air ya, bikin siroji. agak ini kotor ya. Soalnya high protein kan. Mhm. Tapi kalau kita filter sistem bagus, sering ganti air, tetap skinnya bisa bagus Bisa gitu bagus. loh. Gara-gara air itu. Berarti Itu nanti- pengalaman saya. Kapan Koaseng dapat prize koi show? Hmm. Mungkin Koaseng dulu kan sekarang mungkin sudah jadi jazz, tapi dulu Iya, kan iya. Koaseng kan as a hobby, as a Iya, teman, iya, kan. iya. Mhm. Nah, kapan Koaseng pertama kali dapat good prize? Jadi piala atau apa di koi show? Terutama sih yang mungkin Koaseng kan sering main koi show di Jepang. Di Iya. Jepang aja. Iya. Kapan kok? Di 15 tahun yang lalu ya. Oh, 15 tahun yang lalu. Gue masih baru Itu- mulai ngopi koi Koaseng udah juara di Jepang. Oke. Superior Champion Showa 80 cm. Wow. Ya. Superior kok. Superior Championnya. 80 cm ya, 80 cm. Ya, di Jepang itu untuk Grand Champion over 85 ya. Iya. Ya, over jadi 85. over 85. Jadi 80 itu dapat superior ya kok. Iya. Superior champion. Itu 15 tahun yang lalu kok. Iya. Showa. Showa Sakai. Showa Sakai. Iya. Sakai kan nggak Iya. jarang ada iya, Showa bagus iya. ya kok. Itu bisa. Itu Iya. cara mendapatkannya dulu gimana kok? Ya beli di Sakai. Langsung hunting ke Sakai Iya, atau? hunting di Sakai. Ya dulu auction nggak kayak sekarang ya. Ya, dulu kan option kan live di sana. Live di sana juga 1 tahun paling 2-3 kali ya kok. Iya, 2-3 Jadi kali. kita harus datang beli kalau dulu. Kalau sekarang kan udah ada online auction. Iya. Oke, pada saat dapat superior champion, your feel gimana? Pride atau Ya, apa gitu? Rasa lucky lah. Wah, lucky ya. Happy ya? Happy ya. Wah, Soalnya show itu tergantung kondisi ikan saha itu kan. right. Ada ikan begitu masuk ke show drop. Right. Ya. Jadi hoki lah. Tapi happy nggak? Happy lah pasti dong. Happy ya. Ya, kalau ini pada saat dapat piala itu, Koaseng hadir nggak ngambil piala di Jepang? Ya itu saya sih masih ada bos ya. Oh, Ya, itu kan customer dulu ya. Kan customer happy ya. Iyalah, dia kan itu sebenarnya itu pertama kali loh dia turun show di All Japan langsung superior champion. Hoki Koaseng. Iya. Hoki Koaseng. Kita berkali-kali masih Dukungnya belum kuat dapat itu. ini. Ya, jadi perjuangan dapat champion di Jepang itu susah banget. Koaseng ini baru sekali udah langsung dapat loh dia. Dapat superior champion. Superior champion itu satu level di bawah grand champion ya kok? Iya. Satu level. 2 lah ya. Grand champion, jumbo Runner up. champion, Kayak Jumbo Champion ya baru superior champion ya. Ya, tapi itu price yang bagus sekali tuh. Indonesia mungkin nggak The banyak. following yang- year Jumbo Champion. Next Iya, year Iya. following- that, next year? Iya. Jumbo Champion. Jumbo champion. Jadi 1 tahun setelahnya dapat jumbo champion. Iya. Same fish, ikan yang sama. Bukan beda. Oh. Showa juga. Danishi. Hoki kok. Iya. Hoki Iya, kok. Hoki itu. Jadi dulu kan lu berasa happy ya. Iya. Happy sekali pada saat dapat. Tapi itu. ya pengennya ke GC, GC tapi GC ya, belum dapat ya. belum. Grand champion belum Iya, dapat. Grand Champion Tapi belum. superior juga sudah. Apalagi jumbo champion. kok. Jumbo Champion ya. Jadi dulu customer datang langsung pada saat show apa dia datang setelah tahu Grand Champion?
Setelah tahu dapat Super Champion. Sebelum Riza udah Dia udah, ikut ya. ikut. Dia sudah datang ke show, nonton. Iya. Dia dapat prize Super Champion dan dia happy. Iya. Wah, itu customer pasti thank you sama lu kok. Iya. Wah, iyalah. Happy banget. Iya, pasti tahun pertama udah dapat Super Champion di itu All Japan apa? All Japan ya. Iya, All di Japan Tokyo. Koisho di Tokyo. Ya, di Tokyo. Ya, itu 15 tahun yang lalu loh. Jadi dulu itu gimana kita dapat pride gengsinya itu bisa menang di show itu luar biasa ya kok ya. Sampai ownernya juga berangkat ke Jepang ya buat ngangkat piala ya. Iya. Wah, itu tuh. Jadi terus sekarang tanya Mas Toro nih. Sama ini kita ngomongin. Mas Toro untuk Koisho, Mas Toro pertama kali menang yang bergengsi, misalnya champion atau apa, kapan Mas? Tahun 2011. 2011. Kebetulan hasil ternak sendiri. Dapat junior yang champion. Junior yang champion Mas? Itu di mana Mas, ingat Mas? Di Sukabumi. Gila emang Mas Toro. Itu breedingan sendiri? Breedingan sendiri Ochiba. Ochiba ya, dulu Mas Toro kan Ochibanya emang spesial gitu ya. Bagus-bagus dulu Ochiba Mas Toro. Sekarang Ochibanya udah lagi dirubah. Yang dulunya abu-abu coklat biasa kan. Ya, ini mau nyoba ke agak ke merah gitu. Sigure Chiba. Sigure. Cuman dari yang sekarang ini baru sekali dapat champion sekali, belum dapat lagi tuh. Ya mudah-mudahan dapat. Ya. Nah, untuk yang pertama kali dapat champion itu masih ikan atas nama Mas Toro apa sudah punya customer Mas? Masih nama sendiri. Itu gimana happy-nya? Seneng nggak? Sangat senang karena perjuangannya cukup lama dari mulai diledekin sampai bisa naik podium itu rasanya puasnya. Ini loh hasil kerja selama ini tuh ada hasil gitu. Naik podium sendiri. Naik sendiri. Iya. Dapat door prize lagi. Udah hari keberuntungan. Hari keberuntungan lah itu. Jadi pada saat itu naik ke panggung ngambil piala sendiri. Itu Mas Toro langsung ngambil piala? Langsung. Handling sendiri. Ya semua sendiri. Handling sendiri, ikan breeding sendiri. Ya. Keeping sendiri ikannya sampai junior yang itu kan berarti size 25 kan? Ya. 25. Habis itu bawa ke show sendiri, handling, dapat juara sendiri, itu lengkap Mas. Lengkap itu dari proses breeding. Dari segede jarum. Kan. Bisa milih dari segini yang mana bagus itu kan susah. Iya. Berarti itu memang happy banget ya. Happy, hoki dan happy lah. Hoki dan happy. Ya, memang di Koisho itu faktor luck itu paling penting juga. Nah, oke. Jadi itulah kisah-kisah dari Koasing sama Mas Toro dalam Koisho. Sekarang saya mau tanya dulu ke Mas Toro, Mas, gantian. Melihat sekarang nih, fenomena sekarang Koisho yang ada di Indonesia, itu kan kita cerita lama. Sekarang kita cerita ke depan. Bagi saya nih secara pribadi, tidak datangnya owner ke Koisho mengambil piala itu kan kurang bagi saya. Kurang karena bagi Bando dulu kita kan. Saya dulu Mas pertama kali dapat itu Best in Size 2015. Itu saya berangkat mau ngambil show itu kalau nggak salah saya PTKC Tangerang Koi Club gitu. Itu cuma Best in Size loh Mas, ikan sendiri. Itu aku tuh sampai ganti baju 3 kali. Itu bener kok. Saking kitanya mau, wah gue naik panggung gitu. Harus tampil wow lah gitu. Harus ini pertama kali naik panggung nih. Jadi ganti baju tuh 3 kali Mas. Ini nggak cocok buat foto, ganti lagi. Itu saking kita excitednya ya kok. Itu 2015 dulu. Jadi itu yang bikin gua dulu tuh mau bikin saya itu maksudnya show itu ya itu gitu. Lu ada prestisnya beda lah. Pride lu ada. Nah sekarang kita miris nih teman-teman penghobi baru-baru mungkin atau mungkin teman-teman yang udah lama kok udah nggak mau lagi datang ke Koisho Mas. Pengen menang tapi begitu menang nggak muncul. Banyak ini ya. Nah itu gimana Mas? Sekarang ini kalau menurut saya banyak sekali faktor sih ya. Oke. Pertama show yang terlalu sering. Terlalu sering dalam arti kalau dulu kan show itu setahun hanya 2 kali. Iya. Itu yang Koisho sama all size. Kalau sekarang seminggu sekali show. Ikan tuh gak makan-makan loh Mas. Seminggu sekali show, terus sampai pernah itu seminggu 2 kali. Iya. Ada di hari Sabtu. Di hari biasa. Sama Senin Selasa. Itu pernah terjadi 2 kali. Aku ingat itu. 2 kali itu. Iya. Ya mungkin salah satunya cara buat supaya owner itu bisa datang ke arena. Kayak dulu
dulu itu pas pengambilan piala, baju harus rapi, terus owner yang naik ke panggung itu show-nya terkesan meriah lah gitu. Iya. Meriah, Bangga kita naik panggung. ya, meriah, rapi, bersih. Kalau sekarang ini namanya si A gitu. Tapi kok gonta-ganti ya naik panggungnya gitu. Iya, Jadi iya. ikan si A ini ada di si B, si C, si D, si Z lah. Iya. Terus ikan itu sendiri, kontes ini namanya si A. Kontes yang lain, loh kok ganti nama si B? Apakah mungkin udah laku? Udah laku. Ternyata di kontes lainnya ke si A lagi. Jadi ada ikan yang muter-muter nama owner. Ganti-ganti, satu ikan yang sama, tapi namanya ganti-ganti nih tiap show minggu. Itu kenapa tuh Mas? Jadi saat ini banyak sekali perkembangan ya. Trennya pun berubah-berubah, yang tren ikan polos lagi naik daun. Saat ini juga lagi tren persewaan ikan, karena penjualan mungkin kan lagi kondisi COVID ini agak drop ya. Makanya pas ada peluang, teman-teman mungkin ada peluang nih, ikan disewa, boleh enggak? Akhirnya ada yang menyewakan ikan, karena buat masukan juga. Tapi ini nggak tahu ya Mas, berarti kan ada fenomena ini memang baru-baru. Ya. Jadi yang aku lebih concernnya dari sisi penghobinya dulu, yang pertama itu. Berarti kan penghobi ini hanya tidak ada pride lagi kan, dia cukup sewa, Ya. udah dia dapat piala. Gitu. Jadi nggak kayak dulu Mas Toro dari breeding, keeping, bawa handling sendiri, dapat piala, itu kan happy kan. Nah itu berarti si hobis ini nggak punya ini gitu, nggak punya bahasanya nggak punya Jadi apa tuh Mas? tren sekarang hobis lebih ke yang penting di show ini bisa most point, bisa banyak piala gitu. Kalau dulu dapetin piala 1, tapi dengan persiapan yang matang, perawatan ada yang memang dirawat sendiri gitu. Ada yang mungkin namanya hobis ya punya anak buah, tapi dia pakan beli sendiri, di kolam sendiri, turun juga persiapan dari karyawannya sendiri. Pas beli bahan, dirawat jadi bagus, pas turun show ternyata bisa champion, itu puasnya beda. Makanya dia si hobis ini bisa udah hasilnya bagus, akhirnya mau datang. Ini hasilku loh, menikmati hasil itu puasnya beda gitu. Iya. Nah mungkin owner ini nggak mau datang ke arena bisa jadi karena Dia nggak nikmatin ikannya ya. aku di rumah aja bisa kok, tinggal sewa mungkin ikan A, B, C. Yang penting aku bayar, namaku naik udah. Cuma gitu Mungkin aja. puasnya di situ aja gitu. Oke. Kalau ini di keeping dari benar-benar bahan sampai jadi finish, Itu kebanggaan. sampai dia bisa naik panggung, itu puasnya pasti beda. Beda Itu yang puas. bikin mereka mau datang lah. Ya, jadi memang dulu ya, zaman saya masih penghobi itu ada beberapa komunitas lah dulu itu. Kita tuh sampai di grup komunitas tuh gitu. Oh, pakai pakan ini ya kok. Ya. Oh, pakan ini mix ini supaya badannya bulky. Dan sekarang udah nggak ada. Sekarang itu hobi itu cuma beli ikan, kalau nggak taruh di handler ikannya. Nggak ada keeping di rumah. Bisa dibilang sekarang juga yang grand champion atau champion itu nggak punya kolam di rumah. Ya ini Koaseng salah satunya. Koi Hotel. Iya, kalau Koaseng kan memang ini. Cuma kan ini dari sisi penghobi ya, harus ada semangatnya itu. Dan itu memang benar Mas, mungkin salah satu faktornya. Dan aku lebih sebenarnya mau ngebahas itu masalah ke teman-teman kita nih sebagai pedagang-pedagang. Ini kan ada efek sampingnya. Ya. Ada efek sampingnya tentang kita sewain ikan ini loh Mas. Nah ini gimana nih Mas Toro dulu mungkin ini. Bagus nggak sih nyewain ikan ini buat teman-teman kita pedagang ini? Kalau menurut saya pribadi ya, bagi yang nyewain ikan sih ya, saat ini memang karena jualan sulit, itu salah satu income mereka. Oke. Tapi di sisi lain pun tetap akan ada efek Sampingnya ya. efek samping yang ada beberapa hobis yang akhirnya malas beli karena ngapain gue beli? Ketemunya itu lagi. Iya. Kalah lagi. Mendingan gue sewa itu. Itu salah satu efeknya. Nah, kalau dulu kan ikan ini champion nih, dibeli hobis ini.
belum tuh Hobis ini bisa keeping loh. Ya, bisa jadi kalah. Bisa jadi Hobis ini dengan ikan baru, ketemu ikan ini pun ada kemungkinan menang nanti. Bisa menang, benar. Nah, kebetulan sekarang nih teman-teman yang nyewa ikan ini, keepingnya juga bagus-bagus. Bagus ya. Jadi mau ngalahin ini juga nggak mudah, karena ikan yang dipilih juga memang ikan bagus, keepingnya mereka juga jago-jago sekarang. Jadi pas ketemu show ikannya itu lagi ya orang udah tahu. Ikan itu lagi ikannya. Aku bawa ikan ini nih, berharap buat dapat ini. Ketemunya itu lagi lah. Ya udah ketahuan kawannya. Kalau dulu kan ikan udah beda keepingan, pasti akan berubah. Beda, ya. Ada yang berubahnya itu akan jadi lebih bagus. Ada yang malah drop. Tapi si pemimpi, orang yang akan fight dengan ikan itu, pasti belum tentulah itu orang keepingan bagus. Ternyata ngadu des, walaupun itu menang, minimum di bawahnya. Gitu. Masih ada puasnya. Kalau sekarang ketemunya dengan ikan yang kualitasnya pasti akan segitu lagi. Ya. Karena keepingnya pasti kayak gitu lagi, dengan perawatan. Mungkin pakannya mau show ini, dekat show pakai pakan ini, sampai hasil akhirnya itu ikannya shining sesuai dengan show yang udah-udah. Karena keepingnya masih sama, kipernya, ikannya masih sama. Dan naik size-nya pun nggak terlalu jauh karena memang difokusin buat perang. Ini kalau menurut aku nih Mas, ini sama Kosim. Ada efek nggak sih karena teman-teman pedagang, dealer-dealer itu, kiper-kiper main sewa-sewain ikan, akhirnya customer nyaman dengan itu malah nggak mau beli ikan. Ada nggak sih efek kayak gitu Mas? Salah satu efeknya yaitu. Salah satunya efek itu ya? Iya. Kok? Kosim gimana kok? Gimana menurut Kosim sewa ikan itu kok? Nggak setuju ya. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Sama, gue juga nggak setuju. Karena bagaimanapun sewain ikan itu kan Bukan punya sendiri kan. Iya, Cuma kita ikan show. bukan punya sendiri, dapat show sekali. ya, jadi ya begitulah kondisi sekarang. Sebaiknya ditiadakan lagi lah sewa-sewaan itu. Iya. Ya kalau mau nggak mau gini ya. Setuju nggak setuju sih. Nah, gimana tuh, Mas? Secara ekonomi ya, buat si yang nyewaan ini kan mungkin pemasukan. Dan menurut mereka ya, karena ini pemasukan ketika ikan nggak laku. Tapi mungkin di situ mereka nggak berpikir bahwa ketika ikan ini jadi persewaan, efeknya akan seperti ini. Mungkin belum terpikir sampai ke sana. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa ngelarang persewaan itu sendiri. Paling kalau mau kita cari solusi lain. Mungkin kita bikin event yang melalui auction dulu misalkan. Semacam keeping contest, tapi langsung di show. Langsung show ya. Jadi ikan yang masuk ke arena itu ikan fresh. Ikan fresh. Jadi ikan-ikan yang langsung memang tidak ada transaksi sewa menyewa di situ ya. Jadi ya itu salah satu jalan. Kalau untuk ini lebih kuaseng lagi nih. Kalau untuk kuaseng yang masalah koisio ikan sewa menyewa ini kok. Ikan sewa menyewa ya, masih di sewa menyewa ini. Ini pernah nggak sih kok ada customer datang ke kuaseng mau nanya sewa-sewa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya, customer nggak berani ya. Memang kita nggak ini ya. Ya memang kuaseng kan lebih menolak lah, jangan ada sewa menyewa. Masing-masing ya, kalau buat saya sih enggak lah. Iya, jangan. Kuaseng lebih menolak untuk sewa menyewa ya. Kalau Mas Torong mungkin kan dari segi pemasukan, tapi kan ya kita lihat lagi efek sampingnya. Oke, kita lanjut untuk bahas masalah tentang koisio. Kalau mau ngerokok lagi silakan. Ini kopinya enak kok. Kopinya enak. Iya.